Lupakan pernah nggak pernah. Please hadirkan baby di hidup kalian. Halo guys. Saya nada tawuran lah. Siap. 1, 2, 3. Pernah? Ulang. Saya garuk kepala. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi bareng aku Yerni dan Billy. sesuai dengan yang pernah aku infokan di story Instagram aku, itu aku pengen bikin video pernah nggak pernah dengan suami aku dalam rangka hari anniversary kita yang ketiga tahun. Jadi di video kali ini kita bakal menjawab semua pertanyaan yang sudah teman-teman kasih di Instagram, bahkan ada juga di Facebook, ada juga yang DM. Semuanya bakal kita jawab pernah dan gak pernah. Oh iya, tapi sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk like dulu video ini, subscribe buat kami yang belum subscribe, dan nyalakan juga loncengnya supaya kamu tetap mendapatkan update informasi video-video terbaru aku di setiap minggunya. Oke. Jadi sama pertanyaan udah langsung aku highlight di profil Instagram aku. Kalau kalian mau baca-baca juga langsung ada di sana. Oke, sekarang pertanyaan yang pertama yang bakal aku bacain di sini. Pernah nggak sih Eni sebel sama Billy dan Billy sebel sama Eni sampai nggak bicara cukup lama? Oke, siap. Oke. Kita jawab dulu. 1, 2, 3. Yeay, sama, nggak pernah. Nggak pernah. Jadi kita nggak pernah sebel sih pernah. Tapi Iya sampai nggak bicara cukup lama itu yang nggak pernah. Yes. Oke, lanjut. Sebelnya kenapa Pernah sih? nggak sih sebel sama Dibahas Billy? dulu. Dan Billy sebel sama Eni sampai nggak bicara cukup. Saya kalau sebel tapi kenapa? Sebel kalau dia itu sebelnya karena apa ya? Sering-sering ninggalin, itu sebel. Iya. Ya, sering ninggalin kerja. Tapi ya mau gimana lagi guys, gitu. Kalau Bapak? Kalau aku sih sering sebel sama dia kalau aku udah siap kemana-mana gitu, nunggu dia dandan. Jadi, oh iya, aku juga sebel kalau dia nunggu aku dandan tapi sambil lihat-lihat jam gitu. Sayang, Beb, sayang. Itu bikin sebel guys. Jadi mending pergi duluan daripada kayak gitu ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak Mbak Ona sama Om Billy bahas soal mantan? Bahas soal mantan. Satu, 2, 3. Jadi bahas soal mantan ini sering banget, bukan sering banget juga sih, tapi ya pernah dibahas sampai tuntas-tuntas ya. Awal-awal mau nikah. Apalagi awal-awal mau nikah itu pokoknya pembahasan tentang mantan itu harus di-clearkan dulu sebelum kita memasuki jenjang yang lebih serius. Ya kan itu sayang. penting. Aku bahkan pernah ketemu mantannya dia. Oh ya, pernah ketemu mantan. Cuman aku yang belum pernah ketemu dia punya mantan. Aku pernah ketemu mantannya dia, dikasih ketemu Ya. dan mereka berdua tuh ngobrol dan diriku di tengah-tengah. Ya. Itu waktu kan belum awal-awal. itu waktu belum nikah ya. Ya. Itu untuk mengenali dia punya masa lalu juga supaya lebih jelas. Gitu ya. Lanjut. Jadi bahas mantan itu penting ya. Bahas mantan itu penting. Supaya tidak jadi momok. Tapi bukan tanda kutip cerita orang. Ya, bukan tanda kutip cerita orang, tapi kayak penyelesaian yang belum selesai gitu ya. Gitulah. Lanjut. Pernah nggak pas PDKT suka malu-malu kucing? Pernah nggak sempat? Oke, jadi pertanyaan ini dulu. Pernah nggak pas PDKT suka malu-malu kucing? Siap. 1, 2, 3. Iya, kalau gitu sih pernah. Iya sih, kalau malu kucing yang gimana kayaknya sayang deh. Ya, pernah kan acara itu yang kita acara camping tuh sayang. Camping, Angkatan iya muda. angkatan muda. Ya, pernah kan bela-belain itu tunggu
untuk mau kasih ayam bakar gitu. Ayam bakarnya boleh kasih terus? Padahal kan statusnya belum jelas pada saat itu. Jadi pada saat PDKT ya, dia mau kasih ayam bakar tapi diriku tidur. Yes. Lanjut. Pernah nggak sempat takut ketemu orang tua? Siap. 1, 2, 3. Oke, ya sih kalau diriku itu sempat lah. Tapi kalau aku bukan takut sih, bukan ketakut tapi kesegan. Kalau aku sih ya takut. Namanya juga anak perempuan mau ketemu sama calon mertuanya. Jadi pasti rasanya gimana gitu. Pasti ada rasa takut lah. Oke, lanjut. Wah, ini panjang banget. Ini. Pertama, ini dia punya beberapa pertanyaan. Oke, lanjut. Pernah nggak berantem sama kakak Billy? Dan kira-kira berapa lama ngambeknya? Berantem nih kayak gimana ya? Berantem tuh dia lebih di atas ngambek-ngambekan ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Iya, kita beneran nggak pernah ya. Kalau sampai berantem itu nggak pernah. 3 tahun ini kita nggak pernah. Puji Tuhannya ya. Berantem. Puji Tuhan sama 3 tahun ini kita nggak pernah berantem, guys. Lempar-lempar barang gitu. Itu belum. Kita belum pernah berantem. Tapi kalau ngambek-ngambekan iya. Ngambek-ngambekan sering. Dan kira-kira berapa? Oh, ini kalau ditanya dan kira-kira berapa lama ngambeknya? Oke, kalau ngambek itu yang paling lama. Yang paling lama semalam ya, sayang? Semalam. Setelah itu yang paling lama sampai saat ini, itu yang paling lama kita ya semalam. Oke, lanjut. Pernah nggak saling ngomong karena lagi marahan? Saling nggak ngomong gitu ya pas lagi marahan. Oke, siap. 1, 2, 3. Pernah. Kalau Ona sih, kalau aku sih lebih ke mau nanya kenapa sih ngambeknya, karena apa? Kan tiba-tiba ngambek, nggak tahu apa salahnya. Iya, jadi nggak saling ngomong tuh biasanya bukan sama-sama sih, tapi lebih ke diriku yang ngambek terus diam. Ya, demo gitu guys, demo diam. Tapi pada saat menikah itu sudah mulai berkurang dengan sendirinya. Jadi kayak apa yang kurang enak, kurang serak di hati itu langsung diomongin. Ya, itu penting. Iya. Kalau pas pacaran sih sering kayak gini. Tapi kalau pas nikah udah sangat jarang. Lanjut. Pernah nggak saling lempar barang? Oke. Ekstrim banget ya. 1, 2, 3. Nggak pernah guys, ya ampun, kita nggak pernah lempar-lempar barang atau mah. Itu ekstrim banget ya guys. Lempar cinta aja. Oke, lanjut. Nah, pernah nggak rebutan makanan? Pernah nggak rebutan makanan? Oke, siap. 1, 2, 3. Dan kalian pasti udah bisa nebak dong ya, siapa yang biasanya mengalah dalam hal ini? Ya. Saya tentunya. Jadi kalau rebutan makanan itu pernah, apalagi kulit ayam KFC ya guys. Lanjut. Pernah nggak suka kepoin mantan pasangan? Oke, siap. 1. Kupas tuntas saat ini. Oke. Siap. 1, 2, 3. Bahkan aku pernah dapat fotonya waktu dulu tuh ya. Terus aku capture, terus aku kirim ke dia. Gitu guys. Pernah. Tapi itu udah lama. Oke, udah anggap biasa. Jadi itu untuk kayak ngeledek aja gitu loh gitu. Sayang, masa gak pernah? Ya dia sih lebih dewasa ya. Oke, lanjut. Pernah nggak cemburu sama pasangan? Jelasin ya. Siap. 1, 2, 3.
Iya, kita sama-sama nggak pernah. Palingan kayak kalau cemburu sih nggak sampai cemburu sih sayangnya. Ya, nggak sampai cemburu sih. Palingnya kayak lebih ke kesel-kesel gitu aja. Tapi kalau ya pokoknya pasti paling banyak tuh selalu ngambek-ngambek kalau sampai cemburu. Cemburu. Karena apa? Kalau cemburu itu karena memang kalau dari awal sih kita berdua udah banyak komunikasi. Ya. Banyak komunikasi, udah banyak kesepakatan. Yes, banyak kesepakatan. Jadi misalnya nih kalau misalnya mau ke teman-temannya dia atau ke teman-temannya diriku. Nah, nanti itu kalau ketemu mantan gimana? Iya, ketemu mantan gimana? Atau teman cewek atau teman cowok gimana? Responnya gini gimana? Kalau misalnya terus aku suka nanya, sayang kalau misalnya Ona kayak gini ke teman cowok itu gimana? Sayang suka atau sayang nggak suka gitu-gitu. Itu sering banget kita bahas. Ya, komunikasi. Ya, komunikasi. Makanya ya jarang lah. Terus kita saling tahu juga circle masing-masing, kan ya? Ya. Oke, lanjut. Pernah nggak berantem parah? Kayaknya. Siap. 1, 2, 3. Sip, kita nggak pernah berantem parah, guys. Puji Tuhan. Dan semoga kedepannya terus kayak ya berantemnya ya yang simple-simple aja ya. Berantem yang simple. Nggak pernah yang parah. Ya. Puji Tuhan. Lanjut, pernah nggak masih jelas ketika mantan masing-masing saling kepo? Iya. Yes. 1, 2, 3. No, kita nggak jelas, sama aja jangan cemburu. Tadi sebenarnya pertanyaannya sama juga sih. Lanjut, pernah nggak diam-diaman lebih dari 3 hari? Oke, kita jawab. 1, 2, 3. Gak pernah. Iya sih. Yang paling lama tuh yang semalam. Ya, itu tuh karena apa ya? Tidur dengan kekesalannya. Iya. Cuma 1 kali. Dan itu yang paling lama. Dan itu rasanya nyesek banget, guys. Jadi makanya besoknya dia yang ngomong dulu. Iya, karena rasanya sesak. Sedangkan dianya enteng-enteng aja gitu, guys. Itu karena apa ya? Karena mungkin ya nggak ngomong. Nah. Padahal cuma salah paham hal kecil. Lanjut, pernah bertengkar hebat sampai ada yang pulang ke rumah orang tua. 1, 2, 3. Gak pernah, guys, kita gak pernah berantem sama pulang ke rumah orang tua, itu gak pernah. Kebetulan juga kan rumahnya Ona dekat. Rumah kita berdua dekat banget. Iya, sama rumah. Jalan kaki aja sampai. Sama rumah orang tua aku deket banget ya, kalau mau lari ya gampang. Cuman biasanya sering kalau mau turun berdua turun. Iya, berdua turunnya nggak pernah karena berantem lalu kita pulang ke rumah orang tua, itu nggak pernah. Puji Tuhan ya. Next, pernah nggak dia ngambek, kamu juga ngambek, nggak ada yang mau ngalah. Terus akhirnya baikannya gimana? Jadi sama-sama ngambek tapi nggak ada yang mau ngalah. Oke, pernah nggak? 1, 2, 3. Nggak pernah. Pernah. Pasti ada ya salah satu yang selalu. Pasti ada salah satu yang selalu mengalah. Kalau biasanya sih kalau dia yang ngambek, aku yang biasanya nanya kenapa? Kenapa? Ngambeknya kenapa? Ngomong. Iya, atau misalnya udah bikin muka yang udah kayak nggak enak gitu, udah mulai. Pasti dianya yang peka banget dan dia nanya kenapa. Nanya. Ada yang salah, something wrong. Terus kalau dia nggak mau jawab ya udah aku diam lagi. Nanti sampai dianya capek sendiri. Sampai capek sendiri nanti pasti ngomong lagi. Itu cara baikannya gimana? Jadi kalau misalnya diriku ngambeknya kelamaan dan belum mau menanggapi si doi, si doinya juga membiarkan, istilahnya membiarkan ya. Jangan dipaksakan pada saat itu. Iya, jangan dipaksakan ngomong kalau diriku tidak mau ngomong. Jadi udah tahu banget nih. Iya, udah tahu banget. Lanjut. Pernah nggak punya penyesalan di masa lalu dan impian terbesar yang ingin sekali diwujudkan masa kini? Oke. Pernah nggak punya penyesalan di masa lalu? Siap. 1, 2, 3. Nggak pernah. Kita nggak pernah menyesali masa lalu. Masa lalu kita syukuri sama masa lalu kita. Iya, kita syukuri sama masa lalu kita. Dan kita berdua saling terbuka banget. Ya, soal masa lalu kita.
Pokoknya itu juga sebenarnya itu poin penting juga sih. Terus Terus impian dia- terbesar yang ingin sekali ini bagus diwujudkan nih. masa ini. Ya ini bagus banget Pertanyaan pertanyaannya. ini. Impian terbesar yang ingin sekali diwujudkan masa kini. Saya apa? Baby. Sama baby. Kita sama-sama punya impian terbesar kita yaitu baby. Tapi ya kita juga berupaya dan menunggu. Terus juga ada satu lagi. Terus kita juga ingin mencapai Kesukses. suksesan. Sukses bersama. Sukses bersama. Kita lagi mau berkarya, mau terus Sementara merintis. sementara berusaha untuk bisa sukses bareng-bareng. Ya, Dan amin ya sayangnya. sukses dalam definisi yang luas. Ya. Doakan kita guys. Ya tentunya ya kita juga mau bahagiakan orang tua, itu pasti. Masih sampai sekarang. Jadi pertanyaan berikutnya, Oke. pernah nggak Yeye atau Kak Billy punya masalah yang timbul dari dalam keluarga? Misalnya masalah dengan mertua atau ipar-ipar. Terus gimana nanganinnya? Atau selama ini tidak ada masalah? Tipsnya? Please honest answer. Oke, siap. Pernah nggak? Pernah nggak pernah punya masalah dari dalam keluarga? Dalam keluarga. 1, 2, 3. Yes. Yes. Tapi semua orang pasti ya Ya. pernah menghadapi masalah di dalam rumah tangga, dalam keluarga. Iya sih. Jadi kalau kita sih pernah mengalami itu, apalagi awal-awal pernikahan. Nah, jadi apalagi ya kita kan tinggal juga masih dengan orang tua, tinggalnya dengan orang tua. Jadi itu kayak jadi hal yang kayak ya biasa terjadi gitu kan. Apalagi ya kita namanya penyesuaian di awal-awal pernikahan itu kan. Jadi aku masuk ke circle-nya dia itu juga pasti butuh penyesuaian. Dan tipsnya di sini tanyanya tipsnya gitu. Kalau untuk ipar tuh nggak ada. Iya, kalau ipar nggak ada. Kalau ibu Kebetulan nggak ada. juga kan Ya karena dia sendiri. aku sendiri. Nah, Dan sayang ini kakak-kakak adikku. kalau untuk ke Yerni sih nggak terlalu yang gimana amat sih. Nggak ada masalah apa-apa. Ada. Semuanya berjalan normal. Cuma itu aja ya yang Cuman, tadi ya, sama ibu mertua. sama ibu mertua karena kan juga kita masih serumah. Iya, masih sama. Saat tahap gitu. Jadi penyesuaian itu masih berlangsung bahkan sampai sekarang. Sampai Jadi sekarang. dalam penyesuaian itu ya tidak menutup kemungkinan ada sedikit-sedikit kerikil yang ya tapi Ya, itu bikin biasa kita lah. jadi lebih saling memahami. Oh ternyata kayak gini, oh ternyata kayak gini, Ya. gitu-gitu sih. Dan tipsnya. Nah ini penting. Nah, tipsnya waktu Ya. saat pertama pergembalaan waktu mau nikah. Ya, jadi kayak ada Dikasih tahu proses pembekalan sebelum menikah dari di pihak gereja, Ya. gitu ya. Itu aku ingat tuh kayak ibu pendetanya bilang kita harus punya tips dan trik. Yes, itu dia. Nah, Jadi kita punya tips dan trik sendiri untuk menghadapi masalah itu. Iya. Nah, makanya kita ini satu pintu. jadi kayak kalau dikata ibu pendeta yang waktu pergumulan itu tuh kita kayak harus punya tips triknya. Nah, tips triknya kita berdua itu kayak kita berdua itu sebelum ngomong ke circle yang di luar kita berdua gitu, mau keluarga, orang tua Ya. atau saudara-saudara yang Saudara-saudara lain, yang lain. kita harus kompak dulu. Kompak Jadi dulu. kita harus satu suara, kita harus sudah sepakat dulu, sudah harus benar-benar satu pikiran dulu, barulah kita sampaikan keluar. Itu mungkin tipsnya. Jadi Ya. kita lebih, jadi kayak kita berdua tuh kayak kekompakan kita tuh Ya. juga bertumbuh lewat hal-hal kayak gitu. Jadi supaya mengatasi permasalahan-permasalahan yang itu, Jadi suami istri kita harus kompak. harus kompak. Harus ya. kompak. Jadi satu tim kita berdua ini satu. Yes, satu tim. Jadi kayak selayaknya satu tim itu dia membina kebersamaan, kekompakan untuk menghadapi tim yang lain. Ya. Nah, itu juga sama halnya dalam hal ini ya yang ditanyain ini. Apalagi ya masalah dari misalnya keluarga dekat, Ya, orang tua, betul. saudara-saudara yang lain. Itu kayaknya banyak juga rumah tangga yang kayak gitu masalahnya. Dia bisa jadi potensi. Nah, oleh karena itu sebagai suami dan sebagai istri kita harus
kompak. Itu aja sih ya, komunikasi, Ya. saling ngomong gitu-gitu, dan terbuka seterbuka-bukanya Ya. untuk hal kayak gitu-gitu, yang kayak saudara-saudara atau misalnya orang tua, itu kita benar-benar ini banget gitu, dan kita kompak banget. Oke? Terus bangun tim. Aku ketuanya, dia bendaharanya. Ya, aku bendahara merangkap sekretaris, merangkap semua yang pernah nggak pernah itu juga udah kita jawab tadi. Tapi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang di luar pernah nggak pernah, Ya. dan kita harus jawab juga karena mereka udah kasih pertanyaan, kita harus jawab. Ya. Oke. Siap. Yang pertama, cara tahu bahwa seseorang itu sudah ditakdirkan untuk kita. Wah, berat ini guys. Berat. Apa sayang? Kalau pengalaman dengan Yerni sih gimana ya? Kalau aku sih ini guys, cara tahu bahwa ini tuh kayak dia tuh udah takdir atau kayak Udah kita. jodoh kita lah. Iya, itu aku memang sebelum ini serius sama dia, itu kayak dibawa doa terus gitu, namanya disebutkan Iya sih, doa. secara selengkap-lengkapnya. Terus aku bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang dia adalah jodoh dan takdirku, maka dekatkanlah kita dengan cara apapun. Tapi kalau memangnya bukan takdirku, pisahkan atau jauhkan dia dari hidupku dengan cara apapun. Tapi ternyata jawaban Tuhan adalah ya kayak semua yang kita lakukan tuh kayak Iya, mudah, mudah. dimudahkan, Iya. dimudahkan. Kayak ada saja kesempatan untuk ke dia gitu. Jadi ya itu kayak terus kayak berasa banget. Rasanya tuh pasti beda ya sayangnya. Iya sih, rasanya beda. Terus yang kedua, pernah berantem karena hal apa dan cara penyelesaian masalahnya itu apa? Tadi kayaknya udah dibahas ya? Oh belum juga ya? Kalau dia sih ngambek. Berantem karena Biasanya. hal apa? Karena hal apa? Pernah dia ngambek karena Oh, cipika-cipiki. iya, dia pernah ngambek kayak Pernah, gitu. iya itu ngambek sih tapi nggak sampai berantem. Ngambek Iya, sama berantem sama apa beda ya? Beda. Beda ya, berantem tuh kan lebih ke Oke. Di mana pertama kali ketemu? 1, 2, 3. Gereja. Yes, kita pertama kali ketemu tuh di gereja karena dia yang pemain musik di gerejanya dan aku yang tim singers. Iya, Ya, cinlok. cinlok. Hah, cinlok. Lanjut. Hal apa yang harus didiskusikan pasangan sebelum menikah? 1, Berat. Mantan, 2. masa lalu. Ya, mantan, masa lalu. Ya, masa lalu lebih luas ya. Ya. Enggak cuma soal mantan. Ya. Terus yang ketiga, Setelah menikah mau tinggal di mana? ya setelah menikah tinggal di mana? Benar, itu harus didiskusikan juga sebelum nikah. Keempat, Budget, konsep pernikahan. pekerjaan. Ya, pekerjaan. Karena biasanya itu juga Ya. biasanya jadi momok gitu. Misalnya ada Ada istri kan yang tuh. mau kerja tapi suaminya nggak yang bolehin. ya. Itu harus didiskusikan sebelum nikah. Kalau misalnya suaminya memang dari awal melarang dan sebenarnya calon istrinya itu mau bekerja, berarti ya harus didiskusikan Ya. gitu. Pertanyaan berikutnya, please budget waktu nikah. Ya, jadi kita budget waktu nikah itu sekitaran berapa sayang? Disebutkan sama-sama 1, 2, 3. 50 juta. Plus Plus dikit. ya plus minus lah. Ya, jadi itu kita hasil nabung, tapi memang itu kita berusaha Iya. untuk membuatnya sesederhana mungkin. Sesederhana mungkin. Jadi kekuatan kita segitu, Segitu. kita bikin segitu. Ya. Alasan Yeye terima Billy sebagai pendamping hidup. Wow. Realistis. Ayo Bu, silakan. Apa jawabannya? Yang pertama adalah nanti dia GR guys. Yang pertama adalah dia tuh berani berkomitmen. Yes, itu poin yang penting banget sebenarnya untuk seorang laki-laki mau bertanggung jawab untuk kehidupan seorang anak perempuan dari keluarganya. Itu dia harus memang berani berkomitmen gitu ya. Dan pada saat itu Billy memang dia tuh kelihatan banget dia tuh berani berkomitmen, serius, suaranya
dewasanya super duper banget gitu. Jadi ya terus kayak gimana ya, kayak meyakinkan saja gitu, dia orangnya, dia bagus dalam hal proposal. Jadi ya diterima guys gitu. Dan karena sudah yakin juga. Lanjut, pertanyaan berikutnya, kakak berdua kenalan kan udah lama, pasti dong. Terus sejak kapan mulai naksir-naksiran? Ini pasti anak dalam jemaat ini. Iya, ini si tantri, ibu dokter. Kenal udah lama. Sejak kapan mulai naksir-naksiran? Kalau kenal Yerni, ya dia kan dulu mantan pengurus cabang ya. Waktu itu kita punya organisasi angkatan muda. Organisasi gitu. pemuda gereja gitu lah. Gereja gitu, ya kita terlibat di situ ya. Dia mulai dari situ. Jadi aku sibuk-sibuknya. Dia kan sering tampil di depan itu, jadi MC, jadi ini, terus dia, cantik juga ini kabit 3 kita gitu. Iya. Mulai dari situ deh. Itu dia mulai naksir-naksiran dari situ. Jadi tapi kan dia udah punya, pada saat itu udah punya pacar. Dan diriku juga tidak tahu soal ini, soal dia naksir-naksiran. Tidak tahu. Tahun berapa ya? 2015-an lah. Oke, ini kayaknya yang terakhir nih. Lupakan pernah nggak pernah. Please hadirkan baby di hidup kalian. Oke, saya yang ngomong deh. Oh, kalau ini sih, iya, semua rumah tangga, semua pasangan punya keinginan yang sama untuk bisa secepatnya memiliki keturunan. Kita berdua juga hal yang sama, memiliki baby. Cuman sekarang ini kita dalam masa pergumulan. Jadi udah 3 tahun nih. Belum dapat hadiah baby. Iya, belum dapat hadiah baby dari Tuhan. Makanya sekarang kita masih dalam masa-masa penantian. Iya sih, jadi kalau menurut aku juga, kita juga mau dong punya baby gitu. Kita pengen banget, kita juga orang tua juga pengen, semua kakak-kakak adik bersaudara semua juga pengen, teman-teman semua juga pengen, dan bahkan yang kasih pertanyaan ini juga pasti karena pengen juga melihat kita kayak gitu. Tapi ya di luar batas keinginan kita itu yang sangat udah pengen banget, tapi ada kuasa yang mengatur itu loh guys. Jadi yang kita bisa lakukan aja hanya bisa berikhtiar dan berusaha. Minta juga doa dari teman-teman semua. Semoga dalam waktu dekat ini, kayak hari ulang tahun pernikahan kita yang ketiga ini, bisa ada kado spesial dari Tuhan. Ya. Tapi kita pakai kesempatan ini untuk terus bekerja sekeras-kerasnya, berkarya sebanyak-banyaknya. Ya, kita bisa mempersiapkan masa depannya si baby sebelum dia datang. Dan itu iman kita sih. Yes, kita meyakini itu. Kita benar-benar yakin dengan sungguh-sungguh bahwa yang Tuhan akan berikan itu adalah di waktu yang indah. Waktu Tuhan itu tidak pernah salah, guys. Yang kita perlu lakukan ya udah sabar aja sama waktu Tuhan. Gitu loh. Gitu aja. Oke guys, jadi segitu tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah berpartisipasi dalam video kita kali ini, yang udah ngirimin pertanyaan yang banyak banget. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis video ini. Semoga ya jawaban kita walaupun kurang dan lebihnya, semoga bisa menginspirasi teman-teman semua gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semua, dan kita berjumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!